Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita kembali melanjutkan pada kesempatan malam hari ini terkait Nahwu Muyassar, dan ini sebenarnya sudah di ujung ya. Sedikit lagi ya, mungkin selesai gitu ya. Atau mungkin masih lama ya. Masih jauh ternyata ya. Nah, sebenarnya ini adalah rekapan ya, rekapan atau khulasoh gitu ya. Meskipun nanti di bawahnya ada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Baik, kita bahas pada kesempatan malam hari ini khulasoh yang selanjutnya yaitu ism kana. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas lewat sudah agak jauh ya. Atau kemarin ya kalau nggak salah. Kemarin-kemarin ini masih baru ism kana. Ya, ism kana ini dibagi jadi dua ya. Ada ism kana dohir ya. Ada ism kana yang domir gitu ya. Ism kana yang dohir. Dohir berarti dia isim yang tertulis secara langsung gitu ya, bukan kata ganti. Ya, contohnya Allah di sini ya. Atau misalnya kana Muhammadun misalnya juga bisa ya. Atau misal kana al-mudarrisu misalnya. Ini kan juga isim yang tertulis secara langsung gitu. Kana al-mudarrisu misalnya. Nah, beda sama yang kedua nih. Untuk. Nah ini. Tu ini kan domir mutasil. Ya, kata ganti yang artinya saya gitu ya. Ya, kuntu. Nah, jadi ada dua jenisnya. Yang satu zahir. Zahir itu isim langsung tertulis gitu ya. Muhammad, Khalid, atau isim yang pakai al, ya al-mudarris, eh misalnya atau al-muhandis ya. At-talib misalnya. Al-mu'minin, al-mu'minun misalnya. Dan yang lainnya. Nah, sementara yang domir itu berarti yang tak, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Nah, kemudian na gitu ya. Tuna. Nah, ini domir mutasil. Ya, domir mutasil. Taib. Kemudian isim kana. Ya, atau isim kana ini ada isim kana uh, naqisah sama isim kana tammah. Ya. Isim kana naqisah. Ya, contohnya adalah kana Muhammadun Nabiyan. Ya, naqisah. Naqisah ini maksudnya uh, kurang ya. Sementara yang tammah, tammah ini maksudnya adalah yang sempurna. Nah, naqisah di sini ya. Contohnya karena Muhammadun nabiyan. Ya, adalah Muhammad seorang nabi. Nah, sementara yang tamah kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kana aqibatul mukadzibina. Nah, kaifa gitu ya. Seperti itu. Ini penjelasannya panjang ya. Naqis sama tamah. Kalau misal mau diulang itu ada di rekaman Nahwu yang pertemuan berapa itu ya waktu itu sudah ada yang rincinya, nanti bisa disimak ulang ya. Agar bisa lebih efektif. Kalau tidak salah di pertemuan berapa kemarin? 51 mungkin ya, atau 52 yang mengambil penjelasan dari situs Maudhu juga. Taib. Khabar inna. Ya, selanjutnya khabar inna. Khabar inna itu dibagi jadi dua. Khabar inna mufrad sama khabar inna ghairu mufrad. Ya, khabar inna mufrad. Mufrad itu yang ini tok ya. Sementara yang ghairu mufrad itu yang ini. Ya, mufrad berarti tunggal, satu kata tok. Ya, contohnya kayak gini. Alimun. Ya, ini kan cuma satu kata ya.
mufrad, tunggal gitu ya. Nah, sementara yang ghairu mufrad ini ada empat. Ada yang jumlah mubtada sama khobar. Contoh, inna aliyan. Aliyan ini isem inna gitu ya. Aliyan isem inna. Nah, aliyan isem inna. Sementara khobar inna yang mana? Khobar innanya adalah abuhu ghaniyun. Abuhu ghaniyun ini khobar gitu ya. Abuhu ghaniyun khobar inna. Ya. Contoh lagi yang kalimat kedua adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Ya. Di sini innal muslimina yasumun. Ya. Muslimin ini isim inna, sementara yasumun adalah khobar inna. Ya, yasumun fi mahalli nasbin khobar inna. Gitu ya. Kalau misal kita eh, rincikan dari atas misalnya, inna aliyan ya. Inna harfu nasbin wa taukidin misalnya. Kemudian aliyan, aliyan ism inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dan tanda mansubnya dengan fathah. Abuhu ya, ini eh mubtada ya, marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian hu dhamir muttasil fi manhalli jarrin mudhaf ilaih. Kemudian ghaniyun khabar ya marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian kita katakan wa jumlatu abuhu ghaniyun dan kalimat abuhu ghaniyun gitu maksudnya adalah fi mahalli nasbin khabar inna. Mereka berada di dalam kedudukan mansub sebagai khobar inna. Afan. Mereka dalam kedudukan marfu khobar inna gitu. Fi mahalli raf'in khobar inna gitu. Ya, seperti itu. Jadi khobar innanya bukan satu kata seperti yang mufrad ini. Mufrad ini kan cuma alimun itu. Satu tok ini. Nah, sementara yang ghairu mufrad ya, yang namanya ghairu mufrad tidak mufrad ya berarti lebih dari satu kata ya. Contohnya abuhu ghaniyun. Abuhu ghaniyun. Baik, terus kenapa yang yasumun ini termasuk? Bukankah yasumun ini satu kata ya? Yasumun itu fiil lah. Dalam kaidah dikatakan setiap fiil itu berarti ada failnya. Ya berarti terdiri dari dua kata ya. Fiilnya sama failnya. Meskipun failnya tidak tertulis gitu ya. Failnya tidak tertulis seperti itu. Yasumun fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi at-dhammah li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, wa alamatu rafihi al-waw. Ya, wa alamatu rafihi thubutun nun. Afan. Dan tanda marfu'nya adalah dengan ketetapan nun. Ya, yaitu nunnya ini yang di belakang ini ya. Li'anna hu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk ke dalam fiil-fiil yang lima. Ini sudah kita lewati di pelajaran nahwu yang lampau sekali yaitu uh, af'alul khamsah. Al-af'al al-khamsah. Fiil-fiil yang lima. Ya. Fiil-fiil yang lima yaitu yang diakhiri dengan nun. Ya. Contohnya seperti uh, huma ya, huma muzakkar ya, huma muannas ya, yaktubani, kemudian taktubani, taktubuna, yaktubuna. Nah, kemudian anti taktubina gitu. Ya, itu adalah al-af'al al-khamsah. Taib. Nah, fiil ini kemudian di akhir kita katakan wa huwa fi mahalli raf'in khobar inna ya. Dan dia di dalam kedudukan marfu sebagai khobar inna gitu. Taib. Kemudian contoh lagi ya, inna abaka. Ini yang jar dan majrur ya. Inna abaka fil masjidi. Taib. Abaka di sini sebagai isim inna.
Abaka sebagai isim inna. Sementara fil masjidi sebagai khobar inna. Ya, fil masjidi sebagai khobar inna. Kita katakan abaka ism inna marfu wa alama ism inna mansub afan. Ism inna mansub wa alamatu nasbihi alif li'annahu minal asma'il khamsah. Ya, aba ya, aba itu kan dari kata abu ya. Dia termasuk ke dalam al-asma al-khamsah, nama atau isim yang lima, yang marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, ya, majrurnya dengan ya, gitu ya. Ini juga sudah lewat ya di atas jauh sekali kalau nggak salah di halaman berapa itu? 20 mungkin ya, atau mungkin halaman belasan. Taib. Kemudian kaf, kaf di situ ka, ya, itu domir muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ya, domir muttasil mabni dengan eh, kedudukan sebagai mudhaf ilaih dari kata aba. Fi harfu jar. Kemudian al-masjidi isim majrur bi fi. Al-masjidi isim majrur dengan fi. Gitu ya. Kemudian kita katakan wasyibhul jumlah atau wal jar wal majrur gitu. Fi mahalli raf'in khobar inna gitu. Dan kalimat fil masjidi yaitu jar dan majrurnya di dalam kedudukan marfu sebagai khobar inna gitu. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir di sini adalah dzaraf ya. Innal ustadza amamal baiti. Ya, amamal baiti. Ya. Sini dikatakan amamal baiti ya. Dzarfu makan mansub wa alama dzarfu makan eh, mabni alal fathi ya. Kemudian al-baiti mudhaf ilaih majrur gitu ya. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian kita katakan wa syibhul jumlah atau ya wa syibhul jumlah minadz dzaraf wal ism majrur fi mahalli raf'in khobar inna. Ya. Dan kalimat atau dzaraf makan dan juga isim majrurnya berada dalam kedudukan marfu sebagai khobar inna. Nah, seperti itu. Baik, mungkin agak bingung ya, karena memang tidak ada rincian cara mendeskripsikan yang seperti itu di kitab ini ya. Mungkin nanti kalau sudah selesai dari kitab ini kita lanjut ke kitab lain yang ada tatbiknya yang bisa menentukan kedudukan setiap katanya gitu ya. Jadi memang di kitab ini, di kitab Nahwu Muyassar ini eh, belum ada gitu, belum ada bagaimana cara mendeskripsikan kedudukan kata dalam kalimat gitu. Ya, intinya yang penting itu bisa paham gitu, yang mana yang isem inna, yang mana yang khobar inna gitu aja. Targetnya itu sebenarnya. Kemudian isem inna itu bisa mufrad, ya. Isem inna itu apa? Khobar inna itu bisa mufrad, kemudian bisa juga tidak mufrad gitu. Tidak mufrad jenisnya ada empat gitu. Yang penting pemahamannya sampai situ gitu. Kalau misal belum bisa menjelaskan seperti kayak tadi misalnya menjelaskan kedudukan katanya itu tidak mengapa karena memang dasarnya ini yang penting itu tahu dulu gitu. Yang penting tahu dulu dan paham gitu ya. Sementara untuk tatbik kemudian menjelaskan ya, menjelaskan kedudukan kata itu nanti insya Allah di kitab yang setelahnya. Ya. Nanti setelah kitab ini selesai kita lanjut ke silsilah ya.
Nanti di silsilah ada cara mengungkapkan gitu. Seperti yang kita praktekkan. Taib. Ada tawabu ya. Tawabu ini pengikut ya. Pengikut. Di sini ada empat ya. Ini Allahu alam sebelumnya sepertinya belum pernah dibahas ya. Tapi karena ini ada di khulasoh, kita bahas sekilas. Pertama adalah naat ya. Tawabi afan. Tawabi. Tawabi artinya pengikut-pengikut gitu ya. Pengikut, pengikut gitu. Pengikut, pengikut. Taib. Pertama adalah naat. Naat itu maksudnya sifat ya. Kadang disebut juga bukan naat tapi sifat gitu. Jadi ada dalam bahasa nahwu sifat wa mausuf, ada juga naat dan man'ud ya. Jadi ada dua istilah sebenarnya terkait ini ya. Ada yang menyebutnya naat kayak gini seperti yang ada di kitab ini gitu ya. Sementara yang lain menyebutnya sebagai sifat ya, sifatun. Nah, contohnya di sini al waladu al mujtahidu ya. Telah datang seorang anak laki-laki yang bersungguh-sungguh. Nah, kalimat yang bersungguh-sungguh ini dia adalah sifat dari si anak ini ya. Maka dia kedudukannya sebagai sifat dan al-waladu sebagai kata yang disifati gitu ya. Kalau kita tanya yang datang itu tadi seorang anak, bagaimana seorang anak itu? Maka kita katakan dia anak yang bersungguh-sungguh. Ya, al-mujtahidu. Dia anak yang bersungguh-sungguh. Berarti kalimat yang bersungguh-sungguh ini mensifati kata al-waladu, yaitu seorang anak gitu. Ya, makanya disebut juga sebagai sifat ya. Disebut juga sebagai sifat ya. Jadi al-mujtahidu ini ya, ini disebut dua ya. Bisa disebut naat ya. Kalau dalam kitab yang kita bahas malam hari ini, dia disebut sebagai naat ya. Dalam kitab yang lain disebut juga sebagai sifat namanya. Sifat. Karena dia mensifati kata sebelumnya gitu. Dia mensifati kata sebelumnya atau memberikan deskripsi dari kata sebelumnya. Gitu ya. Ya. Taib. Sementara kata sebelumnya disebut apa? Disebut yang tersifati kan gitu kan. Nah, yang tersifati itu dalam bahasa Arab namanya mausuf ya, mausuf atau bisa juga disebut sebagai man'ud ya atau man'ud gitu ya. Jadi bisa mausuf bisa sebagai man'ud ya disebut mausuf atau disebut man'ud gitu ya. Ini untuk kata yang al-waladu ini. Taib. Ya, sekali lagi al-waladu sebagai yang disifati atau man'ud, al-mujtahidu sebagai na'at gitu. Atau bisa juga disebut al-waladu sebagai mausuf, al-mujtahidu sebagai sifat gitu ya. Sebagai sifat. Taib. Kalau rinciannya ya al-waladu fa'ilun marfu wa alamatu rafihi at-dhammah. Nah, li'annahu mufrad wa huwa mausuf gitu. Atau wa huwa man'ud gitu. Seperti itu ya. Tapi insya Allah untuk rincian seperti itu dibahas di tatbik ya, di pertemuan atau di pembahasan kitab yang lainnya saja. Baik, yang kedua adalah ataf ya. Ataf ini sebenarnya masih rinci ya. Kemudian naat ini juga sebenarnya masih rinci ya. Ini kan mufrad ya. Kalau misal dia musanna juga naatnya musanna gitu. Kalau misal yang disifati mu'annas berarti sifatnya juga harus mu'annas gitu. Dan ini pembahasannya rinci yang naat ini.
Nah, di sini ini belum ada rinciannya. Jadi memang ini eh, pembahasan sekilas saja. Ya, yang penting ada gambaran gitu. Mungkin nanti di halaman-halaman setelah ini ada gitu ya. Tapi ini berarti hanya sekilas lewat gitu. Kemudian ataf ya. Ataf. Ataf itu eh mengikutkan setelahnya gitu ya. Ataf itu yang mengikutkan setelahnya. Contoh ja'a aliyun wa hasanun gitu. Di sini ada huruf ataf yaitu waw. Nah, karena ada huruf ataf waw, telah datang Ali dan Hasan gitu. Dan Hasan. Nah, kita bisa tahu dari definisi ini berarti Ali sama Hasan datangnya bareng kan gitu. Ali sama Hasan datangnya bareng kan gitu ya. Atau Hasan datangnya bareng sama Ali gitu ya. Ja'a artinya datang. Kemudian Ali Ali gitu ya. Hasan Hasan. Telah datang Ali dan Hasan. Berarti secara definitif kita tahu bahwasanya Ali sama Hasan datangnya bareng. Ali sama Hasan datangnya bareng. Nah, karena Hasan datangnya bareng Ali, yang ngikut sama Ali, maka dia harokat akhirnya itu sama sama Ali. Ali di sini marfu, Hasan juga marfu itu. Seperti itu. Ya. Dan ini masih ada rinciannya sebenarnya. Karena huruf ataf, huruf yang menunjukkan bahwasanya kata setelahnya ini mengikuti kata sebelumnya, itu bukan hanya waw, ya, tapi ada fa misalnya. Kemudian ada summa misalnya. Ya, ja'a Aliyun summa Hasanun. Datang Ali kemudian Hasan. Ya, berarti Hasan ini juga melakukan tindakan yang sama seperti Ali kan gitu, yaitu datang. Cuma bedanya Ali duluan kan gitu. Maka harokatnya sama gitu ya. Karena melakukan suatu tindakan yang sama. Taib seperti itu ya. Ja'a Aliyun fahasanun. Misalnya pakai fa ya, bukan wa. Ja'a Aliyun fahasanun. Telah datang Ali, maka Hasan ya setelahnya. Artinya selangnya itu eh, sedikit kemudian karena Ali datang, Hasan juga datang gitu. Ya berarti Hasan juga melakukan tindakan yang sama seperti Ali yaitu datang gitu ya. Nah, karena sama ya mengikuti kata sebelumnya, maka harokat akhirnya juga sama gitu. Aliyun Hasanun gitu. Baik, itu ataf ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian taukid. Taukid itu adalah penegasan. Ya, taukid artinya penegasan. Dan taukid ini dibagi-bagi ya, penegasan ya. Ada taukid maknawi, ada taukid lafzi ya. Ini taukid maknawi ya. Ja'al amiru nafsuhu gitu. Telah datang amir ya, al amir ya, telah datang pemimpin ya, nafsuhu dirinya sendiri gitu. Sebenarnya kalau dikatakan telah datang amir itu sudah cukup ya. Tapi untuk menegaskan dirinya sendiri yang datang gitu. Dirinya beneran datang. Dia ini beneran datang gitu. Betul. Ini sebagai penegasan. Ya, berarti nafsuhu ini sebagai taukid. Ya. Karena menegaskan kedatangan sang pemimpin. Yaitu al-amir gitu ya. Al-amir artinya pemimpin. Karena dia kalimat yang memberikan penegasan tentang datangnya al-amir, ya, maka nafsuhu ini kita katakan sebagai taukid gitu. Sebagai taukid gitu. Sebagai taukid. Taib. Nah, karena dia taukid, ya maka harokatnya juga sama. Al-amiru marfu, maka nafsuhu juga marfu. Ya, bukan nafsihi, bukan nafsahu gitu. Tapi nafsuhu gitu. Karena dia sebagai penegasan. Sekali lagi, ini pembahasannya apa? Tawabi, ya pengikut-pengikut. Ya karena ini taukid termasuk ke dalam tawabi, pengikut, maka harokatnya juga ngikut ya. Nafsuhu ikut sama al-amiru. Marfu, marfu.
Taib. Yang terakhir badal. Ya, badal. Badal itu pengganti. Badal itu pengganti ya. Badal itu pengganti. Ya, namanya pengganti berarti bisa menggantikan kata yang lain gitu. Bisa menggantikan kata yang lain gitu. Artinya kalau dia nggak ada, maka kata yang lain bisa gantikan. Atau kalau kata yang lain nggak ada, dia bisa gantikan itu. Gitu ya. Taib. Misal di sini ja'a Muhammadun, Muhammadun sebagai fa'il di sini ya. Nah, Rasulullah ini sebagai badal. Karena Rasulullah dengan Muhammadun artinya sama. Muhammad ya Rasulullah, Rasulullah ya Muhammad gitu. Misal kita coret kata Muhammad di sini, maka ja'a Rasulullah artinya tetap sama, ya kan? Telah datang Muhammad sama telah datang Rasulullah artinya sama, sama dengan orang yang dimaksud itu sama, kan begitu. Ya, maka Rasulullah ini sebagai badal dari kata Muhammad gitu. Ya, karena dia bisa menggantikan posisi kata sebelumnya. Ya, Rasulullah ini bisa menggantikan posisi kata Muhammad itu. Ya, artinya sama kan? Muhammad sama Rasulullah kan sama dengan makna yang sama. Taib. Nah, badal ini termasuk pengikut karena di sininya marfu, maka di sini juga marfu. Seperti itu. Karena di sininya berharokat akhir dhammah, maka di sini juga berharokat akhir dhammah. Kalau di sininya fathah ya di sini fathah. Ya, misal ro'a itu Muhammadan Rasulallahi, misalnya gitu. Atau misal nazartu ila Muhammadin Rasulillahi, gitu. Kalau dia majrur berarti ikut majrur. Kalau dia mansub ikut mansub, kalau dia marfu ikut marfu. Taib. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Baik, di sini ya disuruh menebak atau disuruh menyebutkan, sebutkan ya jenis-jenis marfuat ya, isim-isim marfu yang ada pada kalimat-kalimat berikut ini ya. Misal kita contohkan nomor satu ya. Idza kana al-ma'u qullatain ya. Al-ma'u di sini sebagai apa? Nah, kita katakan sebagai isim kana gitu ya. Nah, jawabannya begitu. Halo, suara saya masuk nggak sih dari tadi? Halo? Masuk, Tat. Oh iya, ya soalnya pada anteng banget ini kayaknya. Taib, kita ambil yang mudah ya, karena ini sisa beberapa menit ya. Coba ukti mau habis zoomnya sih. Jadi kita ambil yang ini ya, nggak usah semuanya ya. Yang mudah-mudah aja. Ukti Dewi, tafadhol nomor 12. Rasulun. Di sini Rasulun sebagai apa? Badal. Kok badal sih? Itu kan Bukan ya? ada inna itu. Nomor 12, 12. Hmm, Jangan-jangan salah lihat nomor ya? Nomor 12. khobar inna ya, Tat. Mm-mm. Betul. Kabar inna mumtaz. Taib. Kemudian Ukti Yuliati. Coba nomor 6. Ini ja'ilun.
Ya, Ustaz. Ja'ilun itu khabar inna. Inna, mumtaz. Terus ukhti Hafsah, coba yang, ntar saya hapus dulu. Mana ya? Yang ini. Khatamallahu ala qulubihim. Allahu. Allahu. Nggak bisa open mic ya? Di Hafsah ya? Mufrad Nggak ada innanya, nggak ada kananya. Jadi nggak mungkin ada kaitan sama inna sama kananya. Apa nih? bukan ini bukan karena ya. Ya kan nggak ada innanya sama kananya ini. Khatamallahu ala qulubihim. Berarti dia apa ini? Allah sebagai Allah sebagai apa? Gimana? Allah sebagai apa? Khotama artinya menutup gitu ya. Allah telah menutup hati-hati mereka. Mufrad tunggal bukan Ustaz. Hmm? Mufrad bukan. Kedudukannya sebagai apa? Bukan jenis katanya. Jenis katanya ya mufrad. Maksudnya di situ dia sebagai apa? Apakah dia sebagai misalnya ya sebagai badal atau misalnya sebagai Oh, khobar misalnya atau sebagai apa gitu di situ. Kata Allah di situ sebagai apa? badar, badar. Ya enggak, badal salah. Ini Rasulullah. Hmm. Gimana? Allah menutup hati-hati mereka. Artinya begitu. Berarti Allah sebagai Khobar. bukan Itu loh, kalau sebagai isim. bukan sebagai isim. Isim fiil harf itu jenis namanya. Itu jenis namanya. Jenis-jenis kata gitu namanya. Kedudukannya maksudnya. Kedudukannya ini sebagai apa gitu di sini. Khobar. Bukan. Ayo coba lagi. Fa'il ya Ustadz. Apa? Fa'il. Iya betul sebagai fa'il. Karena Allah yang menutup hati-hati mereka gitu kan. Kalau Sama ditanya kayak siapa ya? Muhammad. Hah? Sama kayak Muhammad itu ya Mas Ustaz. Iya. Kan tadi sudah Hmm. saya terjemahkan tadi. Allah menutup hati-hati mereka. Berarti kan Allah sebagai pelaku gitu kan. Sebagai yang menutup gitu kan. Sebagai yang menutup hati-hati mereka kan gitu. Baik. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi nggak sih? Pak Tri tadi ada ya? Halo? Assalamualaikum? Loh, hilang ya? Tadi kayak ada loh Pak Tri. Iya kali sinyal kali ya Ustadz. Tadi kayak masuk perasaan. Iya, ada sinyal kayaknya Ustaz tadi ada tadi. Taib. eh Ghulibatir Rum. Nah, contoh nih. Ghulibatir Rum. Romawi telah
dikalahkan gitu atau dihancurkan. Berarti ar-rumu sebagai apa? Ya, siapa yang tahu? Ar-rumu sebagai apa? Siapa yang tahu? Terserah, bebas salah satu. Apa Ustaz? Di Benar situ ya ada Ustaz? isim majhul. Ghulibat itu kan isim majhul ya. Benar, Ustaz. Kata kerja pasif. Tuh. Berarti apa? Majhul. Ingat nggak? Ustaz. Yang sibahu jumlah bukan. Bukan. Kalau ada isim majhul, setelahnya ada kalau ada fiil majhul, setelahnya ada isim marfu, berarti dia apa? Ada Bukan. fiil majhul, setelahnya ada isim marfu, berarti dia sebagai naibul Bukan. fa'il gitu ya. Sebagai naibul fa'il. Baik. Itu sudah dibahas ya dulu ya. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi kalau harus tadi. Jazakallahu khairan. Nama yakum.